Halo guys, selamat siang, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya akan membuat tutorial gimana caranya mengganti seal shock yang bocor. Nah, ini kebetulan bocor dua-duanya dan saya masih punya cadangan. Kebetulan dulu beli 5, ini tinggal 2 lagi. Nah, untuk tipsnya gimana, nanti saya akan kasih tutorial. Kebetulan ini Yamaha Mio ya. Nah, ini Yamaha Mio. Ini udah bocor nih dua-duanya tuh. Mungkin bisa kelihatan. Nah, pertama-tama apa sih yang harus dilakuin, apa yang harus dibongkar? Nah, pertama-tama kita buka dulu bagian bodi. Habis bagian bodi nanti kita lanjut ke bagian as ini, as roda. Dan nanti kita bongkar shocknya. Nah, gimana cara bongkar shocknya? Kita ikutin video selanjutnya, oke? Nah, ini guys, ini setelah kita buka bodi bagian depan. Untuk buka bodi mungkin nggak terlalu sulit ya, kita tinggal buka baut-baut ini, lalu bagian depan nanti kita copot. Setelah ini kita akan mencopot as rodanya. As roda ini pakai kunci 14 sama 17. Nanti setelah ini buka baru ke bagian spakbor. Setelah spakbor baru ke baut ini guys. Baut ini nanti kita buka. Oke, lanjutin kita pantau. Nah, ini guys, ini yang udah dibongkar. Jadi urutannya saya ulangi lagi. Pertama-tama buka bagian bodi, habis bodi lalu ke sini ke as depan. Ini pakai asnya itu pakai kunci 14, kalau umurnya pakai ring kunci 17. Terus ini pakai, kalau saya sih bautnya pakai yang 2 kunci ya. Ini pakai baut 14, tadi lupa nggak disebutin. Nah, setelah kita buka bagian sini, lalu kita ke bagian utama, yaitu pembukaan bagian as. Nih, ini bisa kelihatan. Ini debu-debu ya yang menempel dengan olinya. Karena di bagian sini nih keluar dari olinya. Oke, nanti kita langsung buka dulu aja bagian ininya. Jangan di skip ya. Nah, ini guys, ini yang udah kebongkar. Jadi pada saat kalian pembukaan ini pakai kunci 14, tadi udah dibuka. Nah, pada saat kita akan melepaskan si asnya ini, kita harus merenggangkan dulu si bagian ini, karena kalau misalnya kita tidak renggangkan itu akan seret, susah. Jadi kita pakai obeng min, kita palu sini masukin, lalu sambil ditarik si asnya, jadi gampang kita buka. Nah, ini yang akan kita buka. Nah, gimana sih cara membuka si bagian dalamnya ini? Karena memang apa ya, pada saat si pembukaan ini nih yang sulit. Ini karena kan harus ditekan dulu, di dalamnya itu ada ring kecil spi yang buat ngunci si bagian ini agar tidak lepas. Nah, oke, langsung aja kita buka ya. Jadi biar teman-teman tahulah gitu tahapan-tahapannya cara membuka, misalnya belajar di rumah gitu tanpa harus ke bengkel. Nah, ini guys, sebentar kita fokuskan dulu. Nah, jadi faktor atau penyebab kebocoran pada seal shock ini adalah yang pertama bisa jadi karena sealnya emang udah jelek. Yang kedua ini si asnya itu udah cacat. Nah, jadi ini tuh yang mempengaruhi, salah satu yang mempengaruhi gesekan terhadap si sealnya. Akhirnya si sealnya itu kalah gitu, jadi si oli itu keluar. Ini harusnya sih diganti ya, tapi karena ini urgent, jadi kita hanya ganti sealnya aja dulu. Paling ini kuat ya kurang lebih 6 bulan lah, tergantung pemakaian juga ya. Tapi setidaknya ini dapat memperlambat lah gitu terjadi kebocoran laginya.
Nah ini tadi pas saya cek dua-duanya ini satu yang kiri. Nah ini untuk yang bagian kanan, sama juga ya bagian dalamnya ini juga sama. Jadi pantesan dua-duanya bocor. Biasanya kalau misalkan terjadi kebocoran itu salah satu, misalnya yang kiri atau yang kanan, pasti ada yang gak beres. Nah kalau ini kayaknya dari sini nih, karena emang dua-duanya asnya udah cacat, jadi bocornya dua gitu. Gak apa-apa, mungkin nanti di video selanjutnya pada saat udah beli asnya, karena memang yang harus yang original ya, kalau yang lokal itu kurang inilah gitu. Jadi lebih proper ke original dan harganya lumayan sih. Nah oke, nanti kita pada saat sudah beli atau sudah ada as orinya, nanti kita buat tutorial lagi nih buat cara pasang lagi buat teman-teman ya, mungkin ada viewer yang baru atau yang lama atau lupa lah atau gimana. Semoga video ini ya dapat bermanfaat buat teman-teman. Oke, kita lanjut ke tahap pembukaan ini. Nah ini dia guys, ini yang satu kita udah bongkar. Nah jadi di dalamnya tuh ini ada spy-nya, ring spy buat ngunci tutupnya, ini pernya. Nah di dalamnya itu kita harus buka lagi, ada pengunci untuk melepas as ini di dalam sini dan di sini. Nah untuk cara membuka ini awalnya itu kan kayak gini. Kalau zaman dulu itu buka ini tuh harus sama dua orang. Kenapa harus dua orang? Karena yang pertama itu yang megang ininya, yang kedua yaitu yang neken ini. Jadi ini ditekan sampai ke bawah karena untuk melepas si ringnya ini. Jadi si tutup ini tuh keganjal sama ring ini. Nah emang zaman dulu tuh agak cukup kesulitan ya, tidak bisa dengan sendiri. Tapi untuk zaman sekarang udah banyak orang yang kreatif, yang pintar-pintar, yang bikin kunci atau tracker. Nah kuncinya tuh ini. Jadi pada saat kita sendiri pun kita bahkan ini apa ya, gampang dan lebih mudah. Nah caranya gimana? Kalian pertama-tama kayak gini, ini masukin. Jadi ini di setel dulu karena ini buat neken si ininya. Nah ininya nanti kalian ganjel pakai lap biar tidak cacat ya si pengunci ininya. Kalau ini hanya apa ya, sebagai ilustrasi aja. Nah misalnya ini dikunci dikit, nah ini kita tinggal putar dengan mudahnya. Nah bisa dilihat si penutup ini mulai menekan ke bawah. Nah misalnya udah kayak segini, kita tinggal congkel pakai test pen di dalam sininya nih. Sebentar. Nah di sini tuh ini harusnya dibersihin dulu ya. Tadi juga soalnya saya dibersihin dulu karena banyak kotoran. Nah di dalam sini tuh start kurang fokus, mana ya? Di dalam sini ada ring kecil yang kayak gini guys. Nih jadi ngunci bantalan si ini. Nah nguncinya tuh di sini guys. Nah di sini guys. Jadi si ring ini nggak akan bisa keluar. Nah dengan adanya alat ini dapat mempermudah kita untuk membukanya. Nah, oke, kita longgarkan dulu. Kita buka yang bagian satunya lagi yang apa, yang udah dibuka ya.
Nah ini guys, jadi ini yang salah satu yang ini bagian kanan ya, yang udah dibongkar. Jadi dalamannya tuh ada ini tutup ininya, ini ada per sama mana ya? Oh ini, nih. Jadi bagian-bagian dari shock tuh cuman segini guys. Oh ya lupa, mana ya? Nah ini tadi udah dicongkel di bagian sininya, ini gampang tinggal congkel pakai obeng min. Nah yang seal yang bocor itu yang ini guys, ini belum dibuka ya, nanti kita tinggal sama ini juga tinggal congkel diganti sama yang baru ini guys. Nah nanti kita baru repair dengan yang baru. Nah ini nanti kita tinggal buka. Jadi pada saat tadi ada sedikit, bukan kesalahan ya, urutan mungkin ya, karena pada saat tadi kita udah buka si tutup ini. Nah di sini kan ada kunci lagi nih, ini yang pakai kunci L. Ntar fokusin dulu. Nah kunci L ini yang ada di dalam sini, yang di sini ngunci ke selongsong ini. Nah ini kan ada drat juga ya. Nah jadi posisinya si ini tuh nyambung ke bagian dalam ini, jadi ngunci si shock ini dari tabungnya. Nah tadi pada saat proses posisinya udah di bawah kayak gini, pada saat ingin membuka si selongsong ini itu agak kesulitan juga guys kalau dengan sendiri, karena tidak cukup tahanan untuk membuka si kunci ini. Nah kuncinya juga, ini juga ada kunci khusus ya. Kalian mau beli juga sekarang udah banyak di toko-toko online. Ini yang untuk peruntukan Matic AS26 khusus Yamaha. Kalau Honda itu beda lagi si ukurannya. Nah ini sebetulnya kalau bikin juga gampang, tapi karena nggak ada waktu ya lebih baik lebih cepat beli online lah. Kebetulan ini saya sepaket sama yang tracker ininya, yang buat diameter asnya. Kalau misalnya yang buat Matic besar kayak misalnya NMAX, PCX itu beda lagi, karena diameternya kalau nggak salah besar ya. Nah pada saat kita akan membuka si as yang tadi, as ini itu jadi di dalam guys. Nah di dalam tabung ini kita masukin aja ya. Nah misalnya contoh di sini ada yang si tabung ini guys, sorry. Nah jadi si kunci yang panjang ini buat, nah ini selongsongnya guys, buat nahan si ini yang terkunci di tabung shocknya. Nah pada saat kita akan membuka si kunci ini dengan posisi udah di bawah itu susah guys, karena nggak ada tekanan untuk menahan si tabungnya. Nah caranya tadi yaitu saya pasangin lagi. Jadi si shock ini dipasangin lagi ke motor, dipasangin lagi ke sini, dipasangin dua-duanya, nggak usah kencang-kencang, yang penting ngunci. Nah jadi pada saat terpasang gini pakai as ya untuk menahan si ininya. Jadi pada saat kita mau buka pakai kunci ini kita ada tahanan dari motornya, jadi agak gampang lah. Nah sebetulnya pada saat tadi posisi kita udah lepas ini nih, lepas body ya, lepas ban, lepas spakbor, harusnya kita langsung buka ini guys, si kuncinya ini minimal longgar dulu lah. Ini minimal longgar dulu supaya kita pada saat nanti kita udah turun kayak gini kita mudah untuk membukanya. Gak apa-apa ya, namanya juga saya juga masih belajar. Pastilah ada bukan kesalahan ya, cara-cara atau step-step yang memang kurang pas gitu. Saya juga masih belajar karena saya tidak ada basic dari otomotif. Saya hanya sering suka belajar bongkar-bongkar, itu pun saya juga kebanyakan belajar dari tutorial YouTube juga sih. Tapi nggak apa-apa,
Nah ini buat saya bikin video untuk mempraktekkan gimana sih yang awalnya saya lihat dari video atau dari teman-teman di bengkel juga. Saya mulai mencoba untuk praktek sendiri, karena jujur aja guys, ini pertama kali saya bongkar asok gitu, asok sebleker ini. Nah jadi menurut saya ini cukup berhasil ya. Entah apa yang saya lihat misalnya dari tutorial YouTube juga, dari teman-teman yang misalnya suka ngoprek di bengkel juga gitu. Jadi mungkin next time-nya ya saya nggak akan ke bengkel-bengkel lagi lah untuk misalnya mengganti kayak ginian. Oke guys, nanti saya akan coba buka yang satu lagi. Kita coba untuk membersihkannya dahulu ya guys. Nah ini guys, ini kita tadi udah bersihkan, udah semua dicuci pakai bensin. Nah setelah itu kita pasang seal shocknya ini guys. Nah kita pasang sealnya, seal yang ini kita masukin ke sini. Nanti misalnya udah masuk, terus pasang tutup ininya. Setelah kayak gini, kita pasang selongsong ininya guys. Kita masukin. Nah ini udah masuk, kita masukin ke sini. Lalu kita tahan. Kita kunci pakai kunci L ini yang kunci 8 mili ya guys. Kita kunci dulu. Nah ini udah agak cukup kencang, nanti tinggal kita kencangkan pada saat setelah pasang, karena kalau kayak gini susah juga guys. Nah ini udah terpasang. Tinggal kita isi pakai oli ini guys. Nah untuk takaran olinya kita pakai kira-kira setengahnya aja, karena memang rata-rata setengahnya. Kalau misalnya terlalu sedikit juga nanti bakal jeduk-jeduk karena kekurangan oli. Jadi kalaupun terlalu banyak juga nggak bagus, karena bisa keras dan nggak empuk lah gitu. Nah ini olinya pakai oli yang ini, saya jumbo. Ini kita pentokin dulu. Ini kita ini udah kencang ya, udah lumayan lah. Setelah terpasang, kita buka. Jangan lupa kalian siapin tempat kosong buat menampung oli yang sisanya guys. Nah misal kita ini kasih setengah, kita masukkan.
Nah, kita kasih segini guys. Ini kita tutup dulu buat nanti perbandingan yang satunya lagi. Jadi oli yang satu lagi nanti yang ini penuh harus sama. Nah, setelah kayak gini, ini kita angkat dulu ke atas supaya si ruang-ruang di dalamnya itu terisi oli. Pelan-pelan saja. Nah, ini kita udah terisi ya, bentar. Setelah terisi kayak gini, kita masukkan pernya guys. Ini kita ke atasin. Setelah mentok, kita masukkan pernya. Ini tadi udah di ini ya, udah dicuci, udah dilap, jadi ini udah bersih. Kita masukkan. Nah, setelah itu kita masukkan ini guys. Nah, ini yang bagian yang memang agak sulit ya. Kalau misalnya dulu itu kita berdua, ini ditekan sambil ditahan, lalu nanti kita masukin si ring yang kecil ini. Nah, karena ada alatnya, tinggal kita masukkan aja. Kira-kira segini. Lalu kita press. Sorry, kita fokusin dulu. Nah, ini kita press. Ininya harus kencang guys, bentar. Oh ya, lupa ini tadi nggak diganjel ya. Kita ganjel dulu lah supaya tidak cacat. Nah, ini guys, ini udah di press, udah masuk ya. Ini tadi nggak ke video pas masukin ininya, nggak ke klik mulai. Jadi ini pas yang udah masuk sebetulnya gampang sih. Nah, pada saat ini udah masuk, kita tinggal longgarkan saja. Kita coba tekan-tekan dulu. Nah, ini udah kekunci guys. Ini tinggal kita tes saja kerasnya kayak gimana. Tapi rata-rata memang pemakaiannya itu setengahnya lah.
ini udah beres satu guys. Tadi udah coba ditekan-tekan, lumayan tidak terlalu keras, tapi kita nanti coba di motor ya. Oke guys, jadi ini udah terpasang dua-duanya. Yang tadi sebentar agak gelap. Nah, ini udah terpasang dua-duanya. Pada saat pemasangan di yang shock pertama kan, biar durasinya gak terlalu panjang, kita pasangkan dulu si seal dalam, terus tutup ini. Yang kedua as ini sama selongsongnya, terus kita kunci. Ini kan tadi belum kenceng ya. Nah, pada saat misalnya kita udah dua-duanya kayak gini, kita tinggal pasang aja ke urutan-urutan kayak tadi. Kita tinggal pasang, lalu setelah itu kencangkan dulu si baut ini. Udah kencang, langsung pasang spakbor, terus ke kaliper rem, kemudian lalu body. Nah, setelah dari itu nanti kita bisa rasain tuh apakah yang takaran oli kita itu emang udah pas atau memang terlalu keras atau terlalu empuk. Intinya adalah di video ini saya ngasih tutorial cara bongkar pasang atau merepair seal shocknya gitu. Ini juga tidak akan bertahan lama sih, karena kan memang ini asnya udah cacat ya. Setidaknya 6 bulan lah bisa sampai sambil nanti nunggu beli asok yang original. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk memotivasi video saya. Apakah ada kekurangan atau kurangnya apa atau kurang detail, tolong komen aja di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Thank you.